Oke, halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Dimas Dwi Prasetyo. Jadi di sini saya akan menjelaskan proyek APB dan P3L, di mana di sini saya bersama Pak Hibatullah, kita mengusung tema, kita menganalisis proses bisnis Fight Club. Oke, langsung aja dari latar belakangnya. Jadi latar belakang Fight Club ini tuh ada di sebuah bidang sport entertainment yang menyelenggarakan event pertarungan combat seperti boxing atau MMA, dan yang dikemas secara profesional. Nah, namun berdasarkan analisis kami, terdapat suatu permasalahan, yaitu di mana pengelolaan proses bisnis Fight Club ini masih dikelola secara manual dari bagian administrasi, pemesanan sampai pembayaran. Oke, jadi di sini saya mau menjelaskan deskripsi proses bisnis yang barunya, di mana Fight Club ini merupakan sistem yang kita ajukan berbasis web yang dikembangkan untuk mengalihkan proses bisnis, proses penjualan tiket Fight Club yang lama ini. Jadi sistem ini tuh mengintegrasikan seluruh alur transaksi tiket secara digital dengan melibatkan tiga aktor utama, yaitu admin, penonton, dan sistem. Lalu di sini kita juga punya tiga tahapan utamanya, di mana yang pertama ada pengelolaan dan publikasi event, yang kedua ada pemesanan tiket dan proses pembayaran, yang ketiga ada validasi tiket di lokasi event. Oke, lanjut di BPMN ini, di mana kita di sini akan dijelaskan secara alur dari si proses bisnis ini, yang dimana dimulai dari admin yang mengelola event, lalu penonton yang melakukan registrasi dan memilih tiket, dan sampai payment, dan sampai penonton datang ke lokasi untuk uh, validasi tiket yang sudah dibeli lewat website tersebut. Oke, jadi selanjutnya ada perbedaan proses bisnis yang lama dan baru. Yang pertama ada perbedaan di media pemesanan tiket, di mana yang proses bisnis lama masih terkendala di media komunikasi. Lalu di proses yang bisnis yang baru ini, pemesanan tiket sudah dilakukan secara online melalui website. Lalu ada yang kedua, ada pencatatan data, di mana proses bisnis yang lama ini masih mencatat data secara manual, dan di proses bisnis yang barunya sudah tersimpan secara otomatis. Lalu yang ketiga ada informasi eventnya, keempat ada proses pembayarannya, yang dimana sebelum proses bisnis yang lamanya masih manual dan sekarang sudah menjadi digital melalui QR code pembayaran. Lalu yang kelima ada penerbitan tiketnya, di mana tiket ini masih diberikan manual, lalu di proses bisnis yang barunya sudah diberikan tiket elektronik. Yang keenam ada validasi tiketnya, di mana ini juga masih dilakukan secara manual dan sekarang sudah melalui QR code dari elektronik tiketnya. Yang ketujuh, penyimpanan data, di mana data transaksi penjual itu masih kurang terpusat. Jadi di proses bisnis yang baru ini, seluruh data transaksi itu disimpan secara digital. Lalu yang ke-8 ada pembuatan laporannya, di mana laporannya masih ditulis secara manual dan sekarang sudah dicatat secara digital. Yang 9 ada efisiensi proses, dan 10 jangkauan penjualannya yang lebih luas. Oke, lalu ada activity diagramnya. Yang pertama, di mana penonton atau calon penonton, bisa dibilang juga user, melakukan registrasi akun di website tersebut. Lalu
setelah melakukan registrasi akan dialihkan ke menu login. Jika sudah login maka user ini dapat melihat ke jadwal pertandingannya. Lalu setelah melihat dia bakal memesan tiket dan dia bakal bisa melihat laporan pembelian tiketnya dia. Nah, lalu di sini ada admin yang membuat dan mengatur jadwal eventnya. Oke, sekarang lanjut ke sequence diagram. Jadi kurang lebih ini buat proses lebih detailingnya dari si activity diagram ini, yang dimana di sini sequence diagram ini tuh menunjukkan gimana pengguna berinteraksi langsung dengan sistem secara beruntun dan terarah. Yang pertama ada melakukan registrasi, lalu kedua login, yang ketiga melihat jadwal pertandingan, melakukan order tiket, melihat laporan pembelian tiket, uh, dan mengatur jadwal event yang dilakukan oleh admin. Oke, sekarang lanjut ke kelas diagram di mana di sini user membuat akun, lalu after membuat akun dia bakal login ke sistem. Nah, jadi login sistem ini terdapat dua POV yang berbeda, di mana login sebagai si user ini atau login sebagai admin. Nah, jadi lalu ada penonton tuh bisa melihat jadwalnya, lalu memesan tiket, melihat tiket. Nah, untuk adminnya dia bakal mengelola event yang bakal dia selenggarakan di website tersebut. Dan dia juga dapat mengelola laporan dari penjualan dan transaksi di Fight Club tersebut. Oke, sekarang lanjut ke rancangan database-nya, di mana di sini ada table user, di mana table ini menyimpan data akun pengguna. Lalu ada table event-nya di sini. Table ini tuh menyimpan jadwal pertandingan atau event-nya yang dikelola oleh admin. Lalu ada di sini ada table tiket kategorisnya, di mana ada regular, VIP, dan VVIP. Di sini ada table order, di mana table ini untuk mencatat setiap transaksi pemesanan tiket. Lalu ada table tiket, di sini juga untuk menyimpan tiket digital yang sudah dibeli atau diterbitkan oleh sistem. Nah, ini untuk penjelasan realisasi antar tabelnya, di mana user satu akun penonton dapat melakukan banyak pemesanan tiket, lalu satu event dapat memiliki beberapa kategori tiket juga, lalu event juga satu event dapat dipesan oleh banyak penonton, lalu satu kategori tiket tidak dapat dipilih satu eh, satu satu kategori tiket dapat dipilih banyak orderan yang berbeda. Lalu ada satu orderan telah berstatus sudah dibayar dan dapat menghasilkan beberapa lembar tiket digital sekaligus. Oke, ini kurang lebih rancangan antar mukanya. Oke, sekarang kita masuk ke demonstrasinya. Oke, sekarang kita bakal daftar. Sini kita uh, hmm, jadi di sini registrasi sudah berhasil. Soalnya kita login sebagai user. Oke, jadi ini adalah tampilan awalnya, di mana di sini nanti bakal bisa ini adalah menu utamanya, yang dimana di sini bakal menampilkan event-event yang bakal diselenggarakan, dan sejauh ini baru ada satu event. Oke. Ini kita bakal beli yang VIP.
Ini adalah ini paymentnya, lalu kita sudah bayar my ticket. Nah, di sini adalah elektronik tiket yang sudah dibeli oleh si calon penontonnya dan dia bakal menunjukkan ini ke lokasinya untuk di scan. Oke, sekarang kita pindah ke Oke, jadi ini adalah POV dari si admin di mana dia dapat melihat dashboardnya, utamanya dari event aktif, tiket terjual sampai pendapatannya. Lalu di sini kita juga bisa membuat eh, event baru atau mengedit event yang sudah ada di tampilan si calon penontonnya. Oke, kita bikin eh, kita bikin harga tiketnya akan. Ini jumlah tiketnya. Ya, jadi di sini sudah berhasil dibuat nama eventnya itu ada Jaya Fest. Ya, ini juga bisa dilihat laporan transaksi penjualannya dari si customer. Jadi kurang lebihnya seperti itu untuk tampilan admin. Ya, kita balik lagi ke tampilan user. Ya, jadi di sini sudah tambah dari event yang bakal diselenggarakan. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.